Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masih pandemi COVID-19. Siswa-siswa tidak lagi belajar dalam kelas. Tidak usah menjadi was-was, apalagi sampai membuat kalian menjadi tidak waras. Yuk kita kenalan dulu melalui podcast. Halo anak-anakku kelas 10 IPA 2, 10 IPA 5, dan 10 IPA 6. Saya ucapkan selamat pada kalian sudah masuk dan diterima di IMAN 1 Metro ini. Saya juga ucapkan selamat kepada kalian sudah sampai pada tahap sekarang ini. Mungkin bagi sebagian dari kalian ini adalah sebuah pencapaian ya, karena sudah masuk dari kelas 9 SMP ya, 7, 8, 9 ya, kelas 9 SMP kemudian naik ke kelas 10 di IMAN 1 Metro. Sebagian lagi bilang, ini mah udah biasa, udah alurnya, habis kelas 9 SMP ya kelas 10 di SMA atau di madrasah ini. Terlepas dari itu semua, kalian sekarang berada dalam tingkatan pendidikan yang menengah atas. Ada banyak hal yang mungkin sedikit berbeda ketika di SMP dulu ya. Hal yang paling mendasar saja, kalian akan mendapat banyak teman dari berbagai sekolah atau dari bahkan berbagai daerah ya. Daerah yang berbeda-beda, yang lumayan cukup jauh sekarang. Kemudian bagi kalian yang dari SMP mungkin akan menemui mata pelajaran agama yang dipecah menjadi 5 mata pelajaran, yaitu ada bahasa Arab, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, Quran hadis, dan fikih. Yang tadinya di SMP itu hanya satu, yaitu pelajaran agama Islam. Masuk ke kelas 10 madrasah merupakan masa-masa yang dimana kalian sibuk-sibuknya dengan segala kondisi dan kalian mengikuti ekskul atau organisasi yang ada di sekolah, yang ada di madrasah ini. Intinya masa-masa yang paling menyenangkan ya di SMA atau di madrasah itu, dan susah untuk dilupakan. Jadi jangan sia-siakan masa-masa indah kalian di IMAN 1 Metro ini. Saya juga tekankan kepada kalian supaya terus belajar, supaya terus berusaha, jangan terlena dengan segala fasilitas, jangan terlalu berleha-leha karena kalian mungkin sekarang masih berada di zona nyaman, masih berada dalam lingkungan atau tercover oleh orang tua kalian yang mungkin masih bisa mencukupi kebutuhan kalian. Jadi berpikirlah untuk selalu maju ke depan sambil berkaca pada masa lalu. Jangan mencari pembelaan atas dasar orang dia aja kayaknya gak belajar loh, tapi bisa naik kelas, bisa masuk ke IMAN 1 Metro, atau hal yang lain. Akan tetapi berdasar pada hal-hal yang telah lebih dulu terwujud di luar sana. Intinya kalau ingin berpikir kritis, banyakin membaca dan belajar. Jangan lupa juga untuk melihat berita terutama tentang pendidikan di luar negeri. Bisa lewat YouTube, Facebook, atau Instagram. Jangan juga terpaku kalau anak sekolah itu hanya belajar ya di sekolah atau di ruang kelas, bukan dari rumah seperti sekarang ini. Nah, ini nih, sebuah pemikiran yang kurang tepat. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Ruang kelas itu bukanlah satu-satunya tempat untuk mencari ilmu. Ada banyak tempat, ada banyak sumber, ada banyak ilmu yang bisa kita cari tanpa kita berpindah tempat. Tentu saja dengan menggunakan teknologi internet. Mungkin kalian sudah merasakan beberapa bulan yang lalu belajar melalui daring ya di SMP ataupun MTS. Di awal-awal kalian belajar daring itu ada banyak tugas dari guru-guru kalian. Kita semua mengalami hal yang sama. Mungkin pertama kalinya juga bagi bapak dan ibu guru kalian belajar dengan menggunakan media daring. Bukan hanya kalian para siswa, maka dari itu kita semua harus bijak menyikapinya. Memang semua memiliki keterbatasan akses ke daring dengan segudang alasan ya, dari yang klasik seperti hilang sinyal internet, mati listrik, sampai ke yang mainstream. Tapi ingat loh anak-anakku semua, kalau kalian hidup hanya selalu berkeluh kesah, selalu ngomongin masalah saja, kendala, kesulitan, dan selalu mencari-cari alasan, itu bukan ciri orang yang pengen sukses. Orang sukses itu yang selalu ia bicarakan, selalu dia omongkan adalah solusi dari sebuah masalah yang ia temui. Oke anak-anakku kelas 10 IPA 2, 10 IPA 5, dan 10 IPA 6. Dalam situasi seperti sekarang ini ya lumayan cukup berisiko untuk kita bertatap muka di dalam kelas. Biasanya kalau belajar di dalam kelas itu duduk berbaris ya. Barisan depan diisi oleh anak-anak yang suka memperhatikan pelajaran. Barisan kedua diisi oleh anak-anak yang disiplin. Kemudian barisan selanjutnya, barisan ketiga diisi oleh anak-anak yang pintar. Barisan keempat diisi oleh anak-anak yang suka mengerjakan PR ya.
Saya harap bisa seperti itu ya nantinya. Ya, seperti kalian ketahui sekarang ini lagi dalam masa pandemi COVID-19 yang masih berjalan hingga sampai sekarang dan korbannya bertambah banyak. Mungkin sebagian sudah ada yang lumayan cukup bosan mendengar kata COVID-19. Tapi ya mau gimana lagi, ini sebuah kondisi global ya. Kita tidak bisa meramalkan keadaan kedepannya bagaimana. Maka dari itu, dengan keadaan yang berbeda ini, biasakanlah dengan hal-hal yang baru atau muncul setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Salah satunya ya dengan belajar melalui daring, dengan berbagai media yang diberikan oleh guru, mulai dari yang sederhana lewat WhatsApp, kemudian ada Google Formulir, sampai ke yang melalui video conference lewat Zoom atau Webex atau Google Meeting dan yang lainnya. Anak-anakku kelas 10 IPA 2, 10 IPA 5, dan 10 IPA 6 ada sebuah peribahasa lama, tak kenal maka tak sayang. Nah, kali ini supaya kalian lebih kenal, lebih tahu sebenarnya siapa saya, mari kita berkenalan. Langsung saja ke nama ya. Saya biasa dipanggil Gama. Kalau di sekolahan di Man 1 Metro dipanggil Pak Gama. Untuk nama panjang saya cukup panjang, yaitu Prabani Satya Gama Eka Nugraha Putra. Nah, ada yang lain nama panjang saya? Saya rasa untuk anak sekarang singkat-singkat ya namanya. Mungkin agak lebih susah karena ada ke timur-timuran, timur tengah, ke Arab-Araban atau ke barat-baratan. Tapi kalau panjang kayaknya enggak ya. Mungkin hanya saya saja. Nah, biasanya kalau saya perkenalan di kelas itu saya selalu bilang silahkan, ayo apa yang mau ditanyakan tak jawab. Yang penting sesuai dengan undang-undang dasar perkenalan di kelas. Jangan tanya yang kurang pas ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ya udah, saya lanjut pelajaran saja ya. Dan akhirnya ketika saya ngomong seperti itu, banyak pertanyaan yang muncul ya, sampai antri. Kalian pasti tahu kenapa seperti itu. Lanjut ya, tadi nama sudah, sekarang kita ke umur. Mungkin bagi sebagian orang, terutama orang barat, umur itu hal yang tabu untuk dibicarakan. Karena kita orang ketimuran ya udah nggak apa-apa, nggak terlalu bermasalah juga. Untuk umur, saya lahir di kabupaten bernama Bantul di Provinsi Yogyakarta 28 tahun yang lalu. Dan di akhir tahun ini insya Allah umur saya bertambah apa berkurang ya? Ya bertambah lah, menjadi 29 tahun. Bulan dan tahunnya silakan tebak sendiri ya. Setelah umur kita ke status dulu ya. Nah, biasanya kalau di SMA atau madrasah itu statusnya kan status A, statusnya disamakan. Nah, seperti itu. Nah, kalau manusia, kalau orang ya statusnya biasanya menikah atau belum menikah. Untuk status sendiri alhamdulillah di awal Juni tahun 2019 kemarin saya sudah mengakhiri masa lajang, dan di pertengahan Juni kemarin 2020 ini resmi menjadi bapak yang sebenarnya, dikaruniai oleh Allah seorang anak laki-laki. Ya, menjadi bapak sebenarnya karena kemarin menjadi bapak jadi-jadian ya. Di sekolahan itu selalu dipanggil bapak sama siswa-siswa saya. Nah, kalau sudah di luar kelas ya mereka manggilnya bebas, yang penting sopan. Boleh Kak, Mas, Bang, dan yang lainnya. Sayang juga boleh. Lalu kita ke hobi ya. Hobi saya paling sering dan tidak terlalu mengeluarkan keringat adalah membaca. Kecuali saya membacanya di tengah lapangan di siang hari. Tapi hobi ini mengeluarkan banyak biaya. Karena di samping dan depan saya itu ada banyak makanan dan minuman. Kalau hobi yang olahraga sama aja hobi yang tidak terlalu mengeluarkan biaya ya, yaitu lari-lari. Tinggal lari aja, kan nggak mengeluarkan banyak biaya. Lalu kita ke alamat rumah ya. Siapa tahu kalian main ke Bandar Lampung kan ya, nanti bisa mampir tempat saya bawain oleh-oleh khas Metro gitu. Alamat saya ada di Perum Puri Sejahtera Haji Mena di Natar ya. Lumayan cukup jauh dari Metro. Kalau kalian belum tahu, pokoknya deket dengan Bundaran Haji Mena yang ada patung Raden Intannya. Kalau sudah di situ tinggal WA saya aja, nanti saya jemput. Nah, itu tadi sedikit berita tentang informasi pribadi saya. Siapa tahu habis ini ada yang nyiapin kado buat saya untuk akhir tahun nanti ya. Biasanya sih setelah saya jelasin informasi pribadi, ada yang tanya tentang biaya pendidikan. Apa itu? Yang namanya yang tentang pendidikan gitu. Buat pendidikan ini langsung skip aja ya ke pendidikan terakhir.
Oh iya, riwayat pendidikan. Terakhir saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, masuk tahun 2010 dan lulusnya tahun 2015 yang lalu. Saya kuliah di jurusan yang sama dengan mata pelajaran yang saya ampu sekarang ini, yaitu sosiologi. Lebih tepatnya pendidikan sosiologi di Universitas Negeri Yogyakarta. Seru sih kuliah di sosiologi, apalagi keguruan, karena pas kuliah di pendidikan sosiologi itu belajar juga cara mengajarkan ilmunya ke siswa. Jadi benar-benar belajar caranya mengajar. Namanya kalau di perkuliahan itu micro teaching. Ngajar teman-temannya gitu. Asik sih belajar sosiologi itu. Banyak membaca dan sebenarnya kita sudah praktik ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam sosiologi ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan akhirnya saya mengajar sosiologi di MAN 1 Metro ini di tahun yang sama saya lulus, yaitu di tahun 2015, menggantikan Pak Ridwan yang sudah purna tugas. Beliau adalah salah satu guru favorit anak-anak IPS di MAN 1 Metro ini. Nah, begitulah sesi perkenalan melalui podcast kali ini. Biasanya ada kontrak belajar ya. Untuk kontrak belajar akan saya sampaikan nanti melalui kelas e-learning MAN 1 Metro. Kalau kalian masih kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Tapi ingat, pertanyaan-pertanyaan yang sopan dan yang perlu ditanyakan saja. Semoga dengan perkenalan melalui podcast ini, kita menjadi lebih akrab nantinya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas nanti. Sehingga dalam pembelajaran menjadi lebih enjoy dan nyaman. Oh iya, di kelas Smart Sosiologi atau kelas sosiologi saya ini ada jargonnya loh anak-anakku. Cukup sekian dulu ya perkenalannya. Jangan lupa untuk selalu belajar. Tetap semangat. Salam Smart Sosiologi. Stay on Sosiologi.